Oke, kita mulai. Yang pertama, kita sesinya tanya jawab saja lah, biar lebih interaktif gitu, lebih interaktif. Saya akan bertanya kepada Mbak Horti dulu. Mbak Horti, kalau Mbak Horti menganggap tentang menilai karisma itu apa menurut Mbak Horti? Karisma menurut saya itu adalah hal yang sangat penting karena pertama kali kita melihat dari orang, sebelum orang itu berbicara, itu dari fisikly cara dia, mulai dari penampilan, tanpa dia bicara pun tuh karisma itu sudah terlihat gitu loh Pak. Oke, good. Mbak Rara, kalau Mbak Rara kita ngomong karisma Mbak, kira-kira kalau orang melamar pekerjaan itu orang yang diterima apakah orang yang rata-rata atau orang yang ketika berpenampilan, berbicara, dia punya karisma? Kira-kira gimana Mbak Rara? Mbak Rara bandwidth-nya lagi low ini. Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri. Mbak Fitri kemarin sharing kepada saya, kenapa sih kok ketika berbicara dengan teman-teman yang di bawah kok sering nggak didengarkan? Itu kira-kira ada hubungannya nggak dengan karisma Mbak Fitri? Ada, Pak. Gimana Mbak Fitri? Ya, mungkin karena kita bicaranya kurang menarik, terus apa ya? Oke, bicaranya kurang menarik. Oke. Nah, kalau dalam satu sesi kita komunikasi atau kita ngobrol dengan orang lain, itu seringnya kita itu belajar mendengar. Karena itulah alasan kenapa kita punya satu mulut dan punya dua telinga, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Nah, pertanyaan saya adalah, nah, kali ini untuk Mbak Horti bisa sharing Mbak Horti memasuki tahun 2021 ini, apa yang sudah dialami Mbak Horti. Nah, nanti dari cerita dari Mbak Horti ini, nanti Mbak Fitri itu mengambil satu cerita, kira-kira poin-poinnya apa saja. Kita cek ya. Yuk, silakan Mbak Horti, cerita Mbak Horti. Memasuki tahun 2021. Oh, jadi resolusi saya gitu ya Pak? Bebas Mbak, atau kayak tentang 2021. Oke, jadi terima kasih waktunya. Di sini kalau untuk ditanyakan apa harapan resolusi untuk 2021, tentunya yang pertama saya berharap pandemi COVID ini segera berakhir karena itu dampaknya sangat luar biasa juga. Kita tahu teman-teman semua banyak yang kena PHK. Untuk diri saya sendiri aja karena saya sebagai sales, akhirnya saya sulit untuk berjualan. Target kemarin 2020 saya juga tidak tercapai. Harapannya apa di 2021 ini semuanya bisa sembuh, bisa normal kembali sehingga apa yang saya targetkan, perusahaan targetkan itu menjadi tanggung jawab saya itu bisa tercapai. Itu yang pertama dari sisi pekerjaan. Kedua, pastinya saya itu kan belum berkeluarga, sudah tua. Berharap di 2022 ini bisa dapat apa namanya pendamping yang sesuai dengan spek saya, dengan budaya saya. Kemudian yang ketiga, saya mungkin kembali lagi karena saya bekerja dan saya masih sendiri, pasti harapan saya lebih ke materi ya. Materi di sini saya ingin bisa, kalau saya kendaraan sudah ada, saya pengen bisa punya tempat tinggal sendiri, sudah tidak ngontrak lagi. Seperti itu sih Pak. Oke, Mbak Fitri, ketika Mbak Fitri mendengarkan Mbak Horti bercerita, apa yang Mbak Fitri tangkap dari cerita tadi Mbak? Berharap untuk COVID segera hilang. Dan kita bisa memulai pekerjaan dengan normal kembali. Oke, good. Nah, next kita masuk ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua tentang bagaimana kita membangun karisma ini. Yang pertama adalah aturan nomor 1, bersedia mendengarkan banyak orang tanpa pilih-pilih.
tidak mengabaikan orang lain karena statusnya lebih rendah atau alasan apapun. Yang ketiga, setiap orang setara dan setiap orang itu penting. Ya, kalau kita ngomong setiap orang itu penting, kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi tragedi nasional, jatuhnya pesawat Sriwijaya. Itu kan kita tidak pernah bertanya orang ini siapa di mana, tapi semua orang berusaha untuk menemukan agar segera ketemu kan. Oke, kita masuk yang nomor 2 adalah tidak membicarakan kegagalan orang lain. Di sini jangan membicarakan kegagalan orang lain di belakang mereka. Hindari gosip, jangan mentertawakan kegagalan orang lain, dan jangan munafik. Artinya kita setia kepada yang benar. Oke, kita masuk jangan membicarakan kegagalan orang lain. Oke. Nah, kenapa sih kita tidak boleh membicarakan kegagalan orang lain? Ya, karena gini, kalau kita hari ini saya ngomong dengan Mbak Rara, istilahnya saya ngomong seseorang, dia itu loh seperti ini, dia tuh ketika ini dia mengalami kegagalan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hari ini seseorang membicarakan kejelekan orang di depan kita. Kita pindah, ganti dia akan membicarakan kejelekan kita di depan orang lain. Itu poin yang kedua. Jadi orang yang berkarisma adalah orang yang tidak pernah ngomong tentang kejelekan orang lain di belakang orang itu. Termasuk juga kita tidak ngomong istilahnya, walaupun di depan orangnya, kita tidak ngomong jeleknya. Karena itu namanya menghina orang lain. Nah, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua, tidak bergosip, menggosip. Nah, gosip ini gimana? Ya macam-macam dalam sebuah komunitas gitu kan. Nah, kira-kira untuk Mbak Horti, orang-orang kalau di lingkup pekerjaan itu sering yang gosip itu gimana, Mbak? Antar departemen, antar teman, atau gimana, Mbak? Masih ada nggak kebiasaan gosip itu, Mbak? Pasti ya, Pak. Menurut saya itu nggak cuma di lingkungan pekerjaan ya, di lingkungan teman, keluarga, rumah, itu pasti akan ada hal-hal seperti itu gitu loh, Pak. Jadi ya sudah sangat biasa. Tinggal kita menyikapinya, menanggapi atau tidak, diam atau berkomentar, itu aja sih, Pak. Oke. Mbak Rara, kalau di pandemi saat ini, Mbak, itu Mbak Rara punya berapa grup Facebook, grup WA, Mbak Rara? Grup WA cuman ya nggak banyak, mungkin cuman grup SMA, grup alumni begitu aja. Oke. Ya 3 atau 4. Saat ini kalau di grup WA itu lebih banyak isinya hal yang penting atau hanya sekedar guyonan, Mbak Rara? Terkadang ada yang penting, ada yang guyon. Oke. Banyak guyonnya. Lebih banyak yang iseng atau yang serius, Mbak Rara? Sama sih, ya? kalau menurut saya sama. Oke, boleh tahu Mbak Rara, 2021 ini sudah apply kemana saja, Mbak Rara? Banyak ke ini apa, PT PAL, ke PT Otsuka itu, pabrik Otsuka Pasuruan itu. Ya. Terus kemudian kemana? Ini apa? Coba ke PT Gudang Garam. Oke. Dari banyak yang di-apply sudah ada kira-kira kapan jadwal interview ketemu gitu, Mbak Rara? Kalau itu sih belum. Belum ya. Cuman kemudian yang kemarin aja 2020 itu ada 1, 2 gitu. Ya kayak pabrik kecil-kecil gitu sih. Okay. Tapi belum ada lanjutan lagi. Cuman interview aja yang di PT PAL Indonesia. Oke. Dari interview pertama ada kelanjutan lagi kira-kira ke depan seperti apa, Mbak Rara? Kalau saat ini sih belum ada apa namanya, panggilan lagi. Soalnya kan nunggu kabar juga sih dari, katanya nanti kalau apa namanya, ada kelanjutan nanti ini dikabarin lagi, tapi sampai saat ini masih belum. Oke ya bersabar Mbak Rara. Memang seperti itu. Oke, Mbak Fitri.
tentang kebiasaan menggosip, ngomongin orang gitu. Masih suka gosip enggak ini Mbak Fitri ini? Enggak. Ya, oke. Kita ke arah belajar aja, Pak. Oke, good. Karena saat ini untuk kebiasaan menggosip itu kan memang tidak efektif dan tidak ada hasil ya. Oke, yang pertama, nah kembali, sedikit bicara, banyak mendengar. Yang kedua, jangan membicarakan kegagalan orang lain. Terus, yang ketiga, ini sangat penting. Fokus pada satu hal. Apakah Anda siap fokus membangun hubungan dengan orang lain? Jadi kita hanya berbicara di depan orang yang di depan kita. Kita tidak lagi mainan laptop, nggak lagi mainan HP, tapi benar-benar fokus melihat wajah dari orang yang ada di depan kita. Jadi kalau kita ngomong orang-orang yang berkarisma adalah orang-orang yang ketika kita ajak ngobrol berbicara, dia tidak sambil mainan HP. Jadi, tidak kok seperti ini. Ya, gimana, seperti apa gitu. Nah, ini namanya kita tidak menghargai orang lain. Nah, untuk membangun sebuah hubungan, HP taruh dulu. Nah, tatap mata orang kawan bicara Anda. Kalau public speaking, menatap orang itu ada di segitiga ini, segitiga mata ini. Yang mana? Yang pertama adalah langsung tatap mata dari orang tersebut, tatap matanya, tatap dagunya, atau di ubun-ubun kepalanya. Yang lebih bagus yang mana? Orang berkarisma ketika berbicara ngobrol itu langsung menatap mata lawan bicara. Jadi orang menyimak itu dengan mata, bukan dengan telinga, dengan melihat langsung, dengan tidak bermain-main gadget atau bermain apapun. Benar-benar fokus. Itu tentang bagaimana kita fokus pada satu hal. Sebagaimana kita tahu, konon katanya sosial media mendekatkan yang jauh, membuat jauh orang yang dekat. Di masing-masing orang asik dengan main HP-nya sendiri-sendiri. Oke, ada yang mau sharing tentang bagaimana kita membangun satu hubungan dengan orang lain, ketemu dengan orang baru? Mbak Orti. Horti lagi, Pak. Horti terus, ya. Pak. Yang lainnya, Pak. Oke, Mbak Orti, kalau di PSBB ini ketemu dengan klien baru enggak, Mbak Orti? Tetap sih, Pak. Tergantung semua perusahaan kan punya kebijakan sendiri-sendiri. Perusahaan dalam hal ini perusahaan klien. Jadi ada yang diperbolehkan tamu datang, tapi sudah mematuhi protokol, jadi harus pakai masker dan lain sebagainya sampai headset. Ada juga yang memang tidak diperbolehkan ketemu. Jadi komunikasinya hanya by telepon saja. Oke, kalau Mbak Fitri, kalau ketemu dengan orang baru, membangun hubungan dengan orang baru, seperti apa Mbak Fitri? Berkaitan dengan usahanya itu Mbak Fitri. Oke, kita lebih mendengarkan dulu, jadi nggak apa ya, lebih mengenalkan kitanya gitu, Pak. Mendengarkan dari dia dulu. Gitu. Terakhir kali Mbak Fitri ketemu dengan orang baru kapan Mbak Fitri? Terakhir kali baru, aduh mungkin sudah lama ya. Rata ya, enggak. Oke. Nah, untuk Mbak Rara, terakhir ketemu dengan orang-orang baru kapan Mbak Rara? Orang baru. Mungkin orang-orang baru pada saat ini 2020 kemarin sih. Ya pada saat sama-sama interviewnya ngelamar bareng, yaitu pada kenalnya juga lewat situ waktu sama-sama bertemu di tempat. Oke, sama-sama, jadi sesama pelamar gitu Mbak ya. Dalam kaidah mengenal orang-orang baru itu ada satu tes gini. Ada satu ujian bahwa kita itu disebut orang yang bagus membina hubungan kalau dalam 1 bulan itu mampu menambah 20 klien. 20 orang. Kira-kira
Kira-kira Mbak Fitri, di era seperti ini, apakah memungkinkan nggak Mbak Fitri itu punya kenalan baru per bulan 20 orang, Mbak? Tidak memungkinkan, Pak. Ya? Tidak memungkinkan. Memungkinkan ya. Oke. Mbak Horti, ketemu 20 orang baru dalam sebulan? Mungkin kan kalau saya, Pak. Mungkin ya. Saya setiap hari itu ketemu 5 orang yang berbeda, 5 kali 20. Oke. Mbak Rara, kalau ada tugas mencari kenalan 20 orang baru dalam sebulan, bisa Mbak Rara? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, oke. Karena gini, kita itu dinilai dari tugas ini sebetulnya dari guru saya, itu ngasih tugas seperti ini. Yuk kita tes komunikasi kita. Dalam sehari minimal kenal 1 orang baru. Dan terus menjalin hubungan, tidak hanya kenal saja gitu loh. Nah, sampai dalam sebulan minimal dikasih batas minimal itu 20 orang. Nah, ada yang orang yang memang enjoy, senang bergaul, dalam sehari dia bisa mendapatkan 20 orang. Tapi orang yang jarang bergaul, dia butuh waktu untuk mendapatkan 20 orang dalam sebulan tadi. Oke, kita kembali ke materi. Jadi untuk orang yang berkarisma, yang pertama, banyak mendengar, sedikit berbicara, tidak membicarakan kegagalan orang lain, fokus pada satu hal, fokus pada orang yang di depan kita, bukan pada HP kita. Nah, yang keempat, kita itu mengakui kontribusi orang lain. Ini penting. Dalam pekerjaan, dalam dunia bermasyarakat, jangan bersikap sok penting. Ini usaha gue. Kenapa bisa berhasil seperti ini? Ini karena usahaku. Nah, jadi buat teman-teman, kalau ingin jadi orang yang berkarisma, disinilah kita butuh untuk mengakui orang lain. Jangan menganggap ini hasil saya atau egois, ini karena saya. Jangan mengaku-aku. Nah, kira-kira teman-teman Mbak Rara, ketika Mbak Rara mampu menyelesaikan kuliahnya di S1 ini, kemarin ambil S1-nya jurusan apa Mbak Rara? Manajemen konsentrasi perbankan. Oke, manajemen perbankan. Orang yang paling berkontribusi dalam kesuksesan Mbak Rara meraih S1 siapa Mbak Rara? Yang pertama ya orang tua. Orang tua. Yang kedua? Kemudian ya orang tua, terus teman dekat, teman-teman sekitar. Oke. Nah, kalau dalam skripsi kemarin, skripsi tugas akhir kemarin, itu orang yang paling berjasa, berkontribusi untuk Mbak Rara bisa selesai skripsi tepat waktu siapa Mbak? Dosen ya. Oke, dosen pembimbing ya. Ya. Oke, good. Mbak Fitri, kalau di wirausahanya Mbak Fitri, orang yang paling berkontribusi untuk berkembangnya usaha Mbak Fitri siapa Mbak? Suami ya? Iya. Oke. Bisa cerita nggak seperti apa Mbak kontribusi dari suami Mbak? Sehingga usaha itu bisa berkembang dan maju. Ya, apapun kesalahan di usaha itu tadi, jadi kita bercerita itu pada kita ke teman-teman pekerja. Ya kita kan ada pekerja mungkin 1 gitu ya Kak. Oke. Solusinya itu efektif di suami kita daripada di pekerja kita. Oke. Mbak Horti, dalam karir yang sekarang, siapa Mbak orang yang berkontribusi sampai Mbak Horti di posisi yang sekarang ini Mbak? Kalau udah bicara mengenai karir, justru bukan orang terdekat saya, dalam hal ini ada keluarga ya Pak. Ya. Karena saya bisa seperti ini karena pimpinan saya yang dulu, dia mendidik saya bagaimana menjadi seorang leader. Leader itu seperti apa, gitu loh Pak. Dari didikan beliau itu mulai dari cara semuanya sampai ya semuanya diajarkan gitu Pak. Saya sampai bisa di titik sekarang ini. Itu dari beliau. Oke.
Good. Artinya kan kita sudah mampu mengakui kontribusi dari orang lain. Ini penting bagi kita. Sekarang kita lanjutkan ke materi terakhir. Orang-orang yang berkarisma adalah orang yang lebih dulu memberi daripada menerima. Jadi orang-orang karismatik itu adalah orang-orang yang dermawan. Apa yang bisa kita beri? Nah, yang bisa kita beri bermacam-macam. Kita bisa memberi satu. Memberi boleh jadi tentang harta kita, waktu, ide, atau pikiran, tenaga. Nah, ini yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan harta, kita beri waktu kita. Nggak bisa beri waktu, kita kasih ide kita kasih tenaga. Atau yang kelima, kita pun bisa berkontribusi dengan memberikan doa terbaik bagi orang lain. Ini 5 hal yang bisa kita berikan ke orang lain. Harta, waktu, ide, tenaga, doa, pikiran, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman jadi saya review ulang untuk materi kita pada sore hari ini. Untuk menjadi orang yang karismatik, yang pertama adalah bersedia mendengar, sedikit bicara, banyak mendengar. Yang kedua, tidak membicarakan kegagalan orang lain. Yang ketiga, fokus pada satu hal, membangun hubungan dengan orang lain, tidak mengabaikan orang lain. Yang keempat, mengakui kontribusi orang lain. Dan yang kelima, jadi orang yang dermawan, suka memberi. Oke, dari materi kita pada sore hari ini, apa yang paling masuk, yang berkesan bagi Mbak Rara? Silakan sharing, Mbak Rara. Mungkin yang lain dulu, Pak. Gimana, Mbak Rara? Mungkin yang lain dulu. Kenapa harus yang lain dulu, Mbak Rara? Kalau menurut saya sih, saya ini belum ada yang saya tanyakan. Oke. Mbak Orti, silakan apa yang berkesan, yang masuk pada sore hari ini untuk update materi bagaimana menjadi orang yang berkarisma. Kalau dari saya, dari 7 poin tadi, yang setiap harinya sering diaplikasikan ya, dari pengalaman saya, itu lebih di poin 1, menjadi pendengar yang baik. Karena rata-rata ketika kita bertemu dengan orang itu banyak bercerita, kita mendengar, justru dari sana akan merespon, Pak. Good. Mbak Fitri, silahkan apa yang masuk pada pembelajaran kita pada sore hari ini, Mbak Fitri? Oke, Pak. Terima kasih. Jadi dalam 5 poin ini semuanya masuk semua, Pak. Jadi kita jangan hanya untuk di pengetahuan aja, tapi untuk lebih belajar dan belajar lagi untuk menerapkannya. Oke, good. Oke, demikian teman-teman. Nah, yang teman-teman yang mau praktek silakan kirim videonya Mbak Fitri, Mbak Orti. Kalau sudah luang, boleh lanjut sampai video keberapa. Karena itu penting untuk latihannya kita. Dan ini teman-teman, di setiap video yang masuk, itu nanti saya upload di Facebook ya. Di Facebook group itu secret, hanya kita yang tahu, tidak kita share keluar. Jadi teman-teman bisa melihat, oh orang lain seperti ini, saya seperti ini. Nanti yang lain mau komentar juga monggo silahkan gitu. Oke, sebelum kita tutup, ini Mbak Rara kok malah menghilang ini. Sinyal mungkin, Pak. Sinyalnya ya. Oke. Sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan Mbak Orti? Belum ada, Pak. Oke. Kalau ada kelas online lagi,
saya ikut kalau bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, sedikit-sedikit gini setengah jam, tapi kalau sering bagus. Dan itu kalau bisa sore, karena kalau pagi saya kan efektif kerja ya Pak ya. Iya. Mereka kan rata-rata orang luang. Ya, memang idealnya kelas public speaking itu kita sharing online itu memang tidak perlu lama-lama, nggak harus sampai 2 jam, 1 jam, setengah jam, tapi kalau rutin itu akan berdampak kepada kita gitu loh. Untuk Mbak Fitri, sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya? Putih dan terus belajar. Oke. Untuk Mbak Rara ini masih connecting audio. Oke, Mbak Rara, materi kita pada sore hari ini sudah selesai. Sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan Mbak Rara? Tidak, Pak. Ya, ada ya? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Saran untuk Mbak Rara, nanti untuk Zoom meeting lagi, posisi handphone ditaruh di tempat yang tidak bergoyang-goyang ya Mbak Rara ya? Ya, biar lebih stabil Mbak. Iya, connectingnya nggak stabil terus. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putrane Pak Ilyas.